Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, Bapak masih akan tetap membahas tentang pecahan ya. Namun tentunya kalian sudah belajar tentang pecahan, penjumlahan pecahan terlebih dahulu bersama Ibu Putri, yaitu tentang penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya, kemudian penjumlahan pecahan yang beda penyebutnya, ya. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, yaitu pecahan campuran. Nah, kali ini kita masih akan tetap mempelajari tentang penjumlahan pecahan, yaitu persen, ya, pecahan dalam bentuk persen. Nah, untuk mempelajarinya kita akan bersama-sama belajar melalui video ini. Ya, jadi Bapak berharap kamu bisa mengikuti pembelajaran hari ini lewat video ini dengan baik dan Bapak berharap kamu bisa memahaminya, ya. Nah, mari simak penjelasannya ya. Oke, pertama-tama Bapak akan mereview sedikit tentang bagaimana kalian itu menjumlahkan pecahan. Nah, di dalam penjumlahan pecahan, ya, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah penyebut dari pecahan tersebut. Nah, Bapak berharap kalian masih ingat ya, kira-kira syaratnya apa supaya pecahan tersebut bisa dijumlahkan. Nah, syarat pertama supaya pecahan itu bisa dijumlahkan yaitu kita harus menyamakan penyebutnya, ya. Nah, jadi syarat pertama kita harus menyamakan penyebutnya sehingga kita bisa menjumlahkan pecahan tersebut. Bapak akan mereview bagaimana kita supaya bisa menyamakan penyebut dari pecahan, ya. Jika pecahan tersebut memiliki pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan itu memiliki penyebut yang berbeda. Misalnya ada pecahan seperti ini. 2/8 ditambah 2/6. Nah, di sini kita tentu melihat bahwa kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Nah, untuk itu kita harus menyamakan penyebutnya dulu, ya. Nah, cara menyamakannya tentunya kita akan menggunakan cara KPK, yaitu kita mencari KPK dari kedua penyebut dari pecahan ini, ya. Jadi kita akan mencari KPK dari 8 dan kita juga akan mencari KPK dari 6. Nah, pertama-tama untuk menentukan KPK-nya, kita harus cari faktor dari masing-masing penyebut tersebut. Nah, pertama dari angka 8. Kita cari faktornya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Habis, ya. Karena kalau 2 dibagi 2 sama dengan 1, jadi tidak perlu. Nah, di sini kita lihat bahwa 8 memiliki faktor 2. 2 ada 3. Jadi faktor dari 8 yaitu 2/3, ya. Kemudian bagaimana dengan 6? Kita cari faktor-faktornya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 tidak bisa dibagi lagi karena dia sudah merupakan bilangan prima, ya. Nah, karena di sini ada 2 dan 3, maka faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Nah, untuk menentukan KPK, kita akan mengalihkan setiap faktor dengan nilai yang tertinggi dari masing-masing faktor, ya. Nah, misalnya faktor dari 8 ini kan 2/3, ya. Kemudian faktor dari 6 ini adalah 2 dikali 3. Nah, di sini kita lihat 2 ini tentunya sama, tapi bobotnya berbeda atau nilainya itu berbeda. 2/3 itu lebih besar daripada yang 2 di sini, maka kita ambil yang 2/3. Kemudian dikali dengan, nah di sini ada 3. Karena dia sendiri, ya, dan tidak ada perbandingan yang lebih besar, maka kita ambil 3 juga. Nah, di sini kita sudah mengambil faktor dari masing-masing angka itu dengan nilai yang paling besar, ya. Maka kita tinggal mengalihkan 2/3 dikali 3 dengan, nah karena 2/3 itu sama dengan 8 atau 2 dikali 2
dikali 2, ya, kemudian dikali 3. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ya. 8 dikali dengan 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, maka di sini kita dapat angka 24, yaitu angka yang akan menjadi penyebut dari pecahan ini, ya. Jadi kita tulis di sini per 24 ditambah per 24. Nah, kita sudah menuliskan per 24 dari masing-masing pecahan ini, ya. Nah, tapi bagaimana dengan pembilangnya? Nah, untuk pecahan yang pertama, hasil 24 ini kita bagi dengan 8, ya. Kita bagi dengan 8. 24 dibagi 8 sama dengan berapa? Sama dengan 3, ya. 24 dibagi 8 sama dengan 3, kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka di sini kita tulis 6. Ingat, 6 ini dari mana? 6 ini dari 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Hasilnya kita tuliskan menjadi pembilang dari penyebut yang pertama, ya. Kemudian penyebut yang kedua, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Dikali 2 sama dengan 8. Nah, 8 kita tuliskan di sini. Nah, pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama. Artinya kita bisa menjumlahkan pecahan tersebut. Nah, tinggal kita jumlahkan. Di sini kita tulis per 24. Nah, ini kita tulis 6 tambah 8. 6 ditambah 8 sama dengan berapa? Sama dengan 14. Ya. 14 per 24. Nah, jadi ini adalah cara untuk menentukan penyebut dari dua pecahan yang penyebutnya berbeda, ya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Jika sudah sama antara penyebut satu dengan penyebut yang kedua, baru bisa kita jumlahkan pembilangnya, ya. 6 tambah 8 tuliskan di sini dan hitung hasil. Begitu, ya. Nah, setelah kita mencari tahu bagaimana menentukan cara menentukan penyebut dari dua pecahan yang penyebutnya berbeda, sekarang Bapak akan mereview bagaimana cara kita menyederhanakan suatu pecahan, ya. Bapak akan ambil contoh dari pecahan yang ini. Nah, apa itu menyederhanakan? Nah, menyederhanakan adalah kita mengubah suatu pecahan menjadi angkanya itu lebih kecil, namun memiliki nilai yang sama atau bobot yang sama, ya. Misalnya begini deh, misalnya Bapak punya uang 100.000. Nah, tapi uang yang ini itu utuh. Nah, dan Bapak cuma punya satu lembar saja. Kemudian teman Bapak punya uang 50.000. Ini satu lembar saja, ya. Satu lembar. 50. Teman Bapak itu punya uang 50.000, tapi dia punya 2 lembar. Nah, coba kalian bandingkan. Apakah nilainya sama antara Bapak yang punya uang 100.000 itu utuh, cuma satu lembar, dengan teman Bapak yang punya uang itu 50.000 namun 2 lembar. Nah, tentunya nilai uang Bapak dengan teman Bapak itu sama, ya. Karena hasilnya pasti adalah 100.000 juga, walaupun dia punya uang 50.000 2 lembar. Nah, jadi menyederhanakan penyebut itu memiliki prinsip yang sama dengan perbandingan ini. Kita akan menyederhanakan pecahan, namun pecahan tersebut akan tetap memiliki nilai yang sama, ya. Nah, untuk menyederhanakan suatu pecahan, kita akan menggunakan cara FPB, ya. FPB ini artinya
kita mencari faktor persekutuan terbesar dari angka-angka dalam suatu pecahan, yaitu antara pembilang dan penyebutnya. Ya. Nah, untuk menentukan FPB dari kedua angka ini, ya, kita harus menentukan faktor dari kedua angka ini dulu. Ya. Dari 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian maka faktor dari 14 itu adalah 2 dikali 7, ya. Dan kemudian kita cari yang 24. Nah, berapa faktornya? Kita cari 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, ya. Nah, di sini 2 dikali 2 dikali 2, artinya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, jadi ini faktor dari 14 dan ini adalah faktor dari 24. Nah, kita sudah lihat di sini kita mendapatkan faktor 2 dan 7, kemudian 2 dan 3, ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan faktor dari masing-masing angka tersebut, maka kita akan mengambil faktor dengan angka yang sama, namun dengan nilai yang paling kecil. Ingat, kita hanya mengambil faktor yang angkanya itu dimiliki oleh keduanya yang sama dan nilai yang paling kecil. Ya, kita bisa lihat bahwa yang dimiliki oleh kedua angka ini, ya, 14 dan 24 ini adalah faktor 2, ya. 2 ada di sini, tapi juga 2 ada di sini. Sedangkan 7 dan 3 tidak ada pasangannya, ya. Jadi kita hanya mengambil angka 2. Nah, sekarang kita lihat angka 2 mana yang mau kita ambil. Angka 2 yang mau kita ambil adalah angka dengan nilai yang paling kecil, yaitu 2. 2 yang biasa ini, ya. Karena 2 pangkat 3 nilainya lebih besar dari 2 yang ini. Jadi kita ambil 2 yang ini. Nah, karena 2 yang ini adalah satu-satunya angka yang dimiliki oleh kedua bilangan ini, yaitu yang dimiliki oleh kedua bilangan ini, faktor yang dimiliki, maka FPB dari kedua angka itu, 14 dan 24 ini adalah 2. Nah, setelah mengetahui FPB-nya, maka kita akan membagi kedua angka ini menggunakan FPB yang sudah kita dapat tadi, ya. Oke, Bapak hapus dulu lingkarannya. Dulu. Sini tadi 14 ke 24. Nah, kita akan bagi kedua angka ini menggunakan FPB yang sudah kita dapat, yaitu kita caranya gini, ya. Kita panjangkan sedikit, ini dibagi 2, kemudian yang ini juga dibagi 2. Nah, 14 dibagi 2 sama dengan berapa? 7, ya. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, jadi hasil penyederhanaan pecahan dari 14 per 24 adalah 7 per 12. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk menyederhanakan penyebut. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menyamakan penyebut dan juga bagaimana menyederhanakan penyebut. Sekarang kita akan belajar tentang persen. Ya, lambang persen itu umumnya seperti ini, ya. Nah, lambang persen itu umumnya seperti ini. Nah, lambang persen ini artinya adalah per 100. Ya. 100. Nah, jadi misalnya kalau kalian menemukan angka seperti ini, ya, misalnya 5%. Artinya dalam bentuk pecahan maka dia berbentuk 5 per 100. Seperti itu. Ya, begitu juga kalau misalnya angkanya itu adalah 12, misalnya 12%. Maka kita tulis pecahannya seperti ini. 12 per 100. Intinya, ya, lambang persen ini melambangkan per 100, ya, dalam bentuk pecahan, begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal dengan bentuk persen ini, ya, bagaimana kita menjumlahkannya.
Misalnya seperti ini ya. Misalnya Bapak punya soal seperti ini. Misalnya ada soal 4/10 ditambah dengan 5%. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Nah, tentunya pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah 5% ini menjadi pecahan biasa dulu, ya. Jadi 4/10 ditambah dengan, karena 5% ini adalah persen ini adalah per 100, maka di sini 5/100. Nah, kita sudah mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu, ya. Nah, setelah kita mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita lihat apakah pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama atau belum. Nah, di sini penyebutnya 10, di sini 100. Tentunya belum, ya. Nah, maka kita harus membuat pecahan tersebut menjadi pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, tentunya kalian sudah belajar tadi bagaimana cara menyamakan penyebut, yaitu kita mencari faktor dari masing-masing angka tersebut, ya. Nah, ketika kita mencari faktor dan KPK dari masing-masing penyebut ini, KPK dari 10 dan 100 itu setelah dicari nanti itu hasilnya adalah 100, ya. KPK dari 10 dan 100 adalah 100. Maka di sini kita tulis per 100 ditambah per 100. Nah, ketika kita sudah menemukan KPK dari masing-masing angka ini, masing-masing penyebut, maka kita akan menggunakan cara yang tadi. 100, kita menentukan pembilangan yang pertama, yaitu dengan cara 100 dibagi 10 dikali 4. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 10 dikali 4 sama dengan 40. Ya. Di sini 40 ditambah 100 bagi 100 berapa? 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Ya. Di sini kita tulis 5. Nah, hasil dari penjumlahan pecahan tersebut tentunya kita bisa langsung jumlahkan karena penyebutnya sudah sama di sini. Jadi hasilnya adalah 40 ditambah 5 per 100 sama dengan 45 per 100. Nah, kita baru saja menyelesaikan salah satu soal yang berkaitan dengan persen. Nah, Bapak akan menjelaskan satu soal lagi supaya kalian bisa lebih paham bagaimana cara menjumlahkan pecahan persen ini, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan satu soal lagi, ya. Misalnya seperti ini ya soalnya. 3/10 ditambah dengan 50%. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, pertama kita ubah dulu persen ini menjadi pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu 3/10 ditambah dengan 50%, artinya 50 per 100. Tuliskan di sini 50 per 100. Nah, setelah itu kita mencari KPK dari 10 dan 100 untuk menyamakan penyebutnya. Nah, di sini tadi kita sudah temukan KPK dari 10 dan 100 adalah 100, ya. Makanya adalah 100. Maka di sini kita tuliskan per 100 ditambah per 100. Nah, pemilihan yang pertama, ya, kita hitung seperti yang tadi. 100 dibagi 10 dikali 3. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Ya. Nah, di sini kita tulis 30. Kemudian yang kedua, 100 dibagi 100 dikali 50. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 50 sama dengan 50. Oke. Maka di sini kita tuliskan 50. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal langsung kita jumlahkan. Ya. Di sini 30 ditambah 50 per 100 sama dengan 80 per 100. Nah, kita sudah dapat jawaban dari masing-masing
soal yang baru saja Bapak berikan. Nah, jika kita sudah menemukan jawaban dari masing-masing pecahan, ya, bagaimana cara kita menyederhanakan nilai pecahan yang sudah kita dapat ini, ya? Tadi Bapak sudah jelaskan ya bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan cara FPB, yaitu kita mencari FPB dari kedua angka dalam pecahan itu, ya. Yang pertama kita cari FPB dari 45 dan 100, ya. 45 dan 100. Coba cari di sini 45 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3, ya. Dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 sama dengan 5. Maka di sini faktornya adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Ya. Kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50, 50 dibagi 2 sama dengan 25, 25 dibagi 2 tidak bisa, 25 dibagi 3 tidak bisa, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita sudah menemukan faktor dari masing-masing angka yang sudah kita cari tadi. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan FPB-nya? FPB-nya kita akan mengambil angka yang dimiliki oleh kedua angka faktor dari kedua angka tersebut, ya, yang memiliki angka yang sama dengan nilai paling kecil. Nah, di sini yang memiliki angka yang sama itu adalah angka 5. Karena di sini ada 5, di sini juga angka 5, ada angka 5. Sedangkan di sini 2 dan 3 itu tidak punya pasangan yang lain, ya. Nah, karena 5 yang memiliki pasangan, kita ambil 5 yang nilainya paling kecil. Itu 5 yang biasa. Maka FPB-nya adalah 5, ya. Setelah itu kita membagi angka tersebut, ya, menggunakan FPB yang sudah kita dapat tadi, ya. Jadi di sini 45 dibagi 5, kemudian 100 dibagi 5. Hasilnya berapa? 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasil menyederhanakan pecahan dari 45 per 100 adalah 9 per 20, ya. Kemudian bagaimana dengan yang 80 per 100? Nah, yang 80 per 100 ini kita juga mencari FPB dari 80 dan 100. Jadi kita harus cari faktornya dulu, ya. 80 dan 100. Kita cari 80 dibagi 2 40, 40 dibagi 2 sama dengan 20, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi lagi karena dia sudah merupakan bilangan prima. Di sini 2 ada 4, maka di sini 2 pangkat 4 dikali 5, ya. Kemudian 100 sama seperti ini, maka di sini adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalian lihat di sini yang memiliki angka yang sama itu adalah 2 dan 5, ya. Masing-masing angka tersebut memiliki faktor yang sama yaitu 2 dan 5. Namun kita akan mengambil faktor dengan nilai yang paling kecil. Nah, 2 pangkat 4 dibandingkan dengan 2 pangkat 2, maka kita ambil yang 2 pangkat 2. Dikalikan dengan 5 biasa dengan 5 pangkat 2, kita akan ambil yang 5 yang biasa karena dia yang memiliki nilai atau bobot yang lebih kecil. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, jadi angka-angka tersebut akan dibagi dengan 20. Ya. 80 dibagi 20, 100 dibagi 20. 80 dibagi 20 sama dengan berapa? 4, ya. Jadi di sini 4. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi hasil penyederhanaan pecahan dari 80 per 100 sama dengan 4 per 5, ya. Nah, Mawar harap penjelasan Bapak ini bisa kalian pahami dengan baik supaya kalian bisa mampu mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Nah,
berdasarkan penjelasan tersebut, Bapak mau ingatkan sekali lagi bahwa ingat, persen itu merupakan bentuk per 100 jika dibuat menjadi pecahan. Misalnya yang ini lagi ya, 5% sama dengan 5 per 100, 12% sama dengan 12 per 100. Jadi ingat baik-baik ketika kalian mengerjakan soal nanti ya, perhatikan baik-baik, kalian harus mengubah persen itu menjadi pecahan biasa dulu. Kemudian kalian harus menyamakan penyebut dari masing-masing pecahan supaya bisa kalian jumlahkan pecahan tersebut. Oke? Nah, Bapak akan memberikan soal nanti, silakan nanti cek di virtual class, kemudian nanti akan terbuka di Google Classroom dan kalian akan mengerjakan soal yang Bapak berikan. Jadi, semangat mengerjakan tugas kalian, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.